Ini dicelupin, ya kan? Set. Nih, dia bisa berubah jadi warna putih lagi. Tuh, ya kan? Lebih sakti mana coba, ya kan? Ditetesinnya nggak perlu pakai persyaratan, 3 tetes, tapi bisa putih. Mau tahu rahasianya? Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah trik. Bahkan ini bisa dibilang cuma permainan yang receh banget, yang bahkan kalau dalam dunia sulap tuh udah nggak pernah dipraktekin lagi, kecuali di acara-acara ulang tahun anak-anak. Tapi yang bikin miris adalah kalau permainan ini dipraktekkan oleh dukun-dukun, terutama dukun yang berkedok agamis ya, atau para penjual-penjual jimat ya, permainan ini jadi dipercayai gitu, jadi lebih dihormati oleh masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya itu yang membuat gue tuh jengkel banget, terus gregetan gitu. Kenapa banyak masyarakat Indonesia ketika ingin dihibur dengan keajaiban, kok ya malah nyerang orang yang berusaha menghibur? Kok ya malah repot sendiri dengan bilang, wah itu ada itunya tuh, wah itu mau pakai ini. Ya walaupun penjelasannya salah gitu kan, tapi tetap pede gitu buat ngerecokin gitu kan. Giliran berusaha ditipu dengan dukun-dukun yang berkedok agamis, yang suka ngaku-ngaku ustadz, kiai, gus, pendeta, dan lain sebagainya, kok ya permainannya jadi lebih dihormati gitu. Jadi kesannya tuh banyak masyarakat Indonesia yang lebih suka ditipu dan dicabuli daripada dihibur. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja gue akan bahas permainan receh yang akan gue bongkar rahasianya di video ini nih. Permainannya adalah merubah air coklat menjadi putih. Jadi beberapa waktu lalu, ada salah satu kerabat gue dalam dunia sulap. Beliau mengirimkan inbox gue seperti ini. Bongkar sel, jualan kayak beginian. Tuh. Terus dia ngasih link. Akhirnya gue penasaran nih, itu apaan sih gitu. Pas gue buka linknya, ternyata ini masuknya ke Facebook dari batukgiok.co, ya kan. Ada videonya, langsung gue tonton nih videonya nih. Ya, ini ada backsoundnya ya, jadi gue kecilin. Inilah bukti keaslian dari gelang giok. Nah, dia netesin betadin sedikit ke dalam air, lalu diceburin gelangnya, yang katanya gelang batu giok. Nah, lalu airnya berubah jadi putih, ya, something like that ya. Oke, siap. Udah? Nah, oke, yang itu yang katanya batu gioknya tuh gelangnya ya. Oke, siap. Batukgiok.co. Nah, ini perlu gue pertegas dulu guys, bahwa gue nggak membahas tentang gelang yang dia buat itu beneran batu giok atau enggak, karena untuk urusan batu-batuan gue bukan ahlinya. Tapi yang gue bahas adalah cara pembuktiannya ini nih, yang terang-terangan ini bukan cara pembuktian gelang giok, karena ini permainan receh yang gue bilang tadi. Ini permainan receh yang dalam dunia sulap sendiri udah nggak dipakai gitu. Dan parahnya, cuma permainan receh kayak gini doang, ini yang wah, percaya luar biasa banyak banget nih. Kita lihat komentar-komentarnya ya. Di sini itu ya kan ada yang langsung nanya, Wawan Hermawan, harga berapa? Woi. Terus ada juga 160.000 ongkir free, saya juga mau. Wih, itu banyak banget ya. Saya udah pakai, memang bagus. Sarap yang sok umat sekarang enggak, cuma kaki masih semutan. Kalau untuk hipertensi, wah, banyak. Harganya berapa tuh? Banyak lah di sini yang nanya-nanya, membuktikan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tertarik dari cara pembuktiannya gitu. Terus bukan cuma satu video dari batukgiok.co itu doang, tapi ada video yang lainnya nih, ya kan? Tes keaslian serap betadin gelang terapi kesehatan Green Jet. Wih, ya kan, kita tonton videonya. Nah, ini backsoundnya gue turunin ya. Nah, dia netesin betadin ke dalam gelas yang berisi air, lalu dicelupin, ya kan? Dicelupin tuh batu gioknya yang katanya batu giok. Oke. Nah, perlahan-lahan ya, tuh lihat, kamu bisa lihat sendiri nih bahwa warna coklatnya nggak berubah ya di sini ya, sampai nanti ketika mau diambil nih baru berubah. Tuh ya kan, digerak-gerakin sama dia. Oke. Nah, lama-lama memudar dan terlihat hilang.
terlihat hilang loh, ingat, terlihat hilang. Gue tegaskan bahwa dia nih nggak pakai ini ya, nggak pakai permainan recehnya, bahkan ini cuma sekedar pemudaran doang gitu. Tapi meskipun ini nggak pakai teknik aslinya, di luar sana ada yang beneran pakai teknik aslinya untuk menipu gitu. Nah sebenarnya untuk cara pembuktian yang tadi kita tonton bareng-bareng itu nggak usah pakai gelang juga bisa gitu. Lu pakai jam tangan lu juga bisa. Lu pakai cincin yang lu pakai sekarang juga bisa. Lu pakai sendok doang juga bisa kayak gitu gitu. Karena memang bukan efek dari batunya gitu loh. Itu cuma efek pemudaran. Tapi seperti biasanya di ilmu merah tuh kan nggak cuma ngebacot doang ya. Karena di ilmu merah semuanya full pembuktian. Jadi kita buktiin aja. Dan di sini gue udah beli dari batugiok.co-nya nih untuk membuktikan langsung produknya gitu. Dan di sini memang wah luar biasa. Ini udah terkonsep sedemikian rupa ya. Tuh ya kan, batugiok.co Health Solution. Ya kan? Ini dari packingnya juga terlihat profesional banget. Bahkan belakangnya ada barcode-nya nih. Ya kan? Terus pas dibuka di dalamnya, ini emang udah niat banget gitu untuk jualan gelang-gelang beginian gitu. Terus di dalamnya ada kayak kartu nama seperti itu. Ini mah ya bisa dicetak begitu aja ya kan, tuh bisa dicetak begitu aja ya kan. Dan di sini ada gelangnya. Nah, gelangnya kita bisa lihat tuh ya. Di sini juga dia niat banget nih, di plastiknya sampai ditulis batugiok.co Health Solution ya kan. Kalau kamu lihat nih ya, di sini ada tulisannya nih di plastiknya. Nah itu tuh, oke. Ini adalah batu gioknya. Terus mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau emang itu bohongan, kok ada orang yang beneran ngerasa penyakitnya netral? Bang, kok kalau misalkan itu pembuktiannya bohongan, kok ada orang yang penyakitnya tuh sembuh dan lain sebagainya? Nah, efek seperti itu disebut placebo effect. Ya, placebo effect. Mungkin banyak dari kamu nih yang belum ngerti placebo effect itu apa. Jadi placebo effect itu adalah sembuhnya pasien akibat obat bohongan atau pil kosong yang dia yakini itu adalah obat. Nah, itu yang terjadi kepada seseorang yang memakai gelang seperti ini. Contoh lainnya adalah seperti zaman dulu ya, ada gelang power balance. Nah, itu placebo effect juga. Lalu kayak jimat-jimatan atau air putih yang diberi dukun, ya kan? Karena si pasien yakin itu adalah obat, maka penyakitnya nggak terasa lagi. Nah, itu placebo effect. Nah, langsung aja gue akan bahas tentang gelang dari batugiok.co ini nih. Ini gue beli dari dia karena memang gue dikasih link sama kerabat sulap gue, yaitu link dari batugiok.co. Di sini gue udah punya gelasnya. Ini gue isi air dulu ya, bentar ya. Nah, oke. Di sini gue udah ambil airnya ya di gelasnya. Dan di sini gue udah punya betadinnya nih. Sekali lagi gue nggak mengatakan bahwa batugioknya ini palsu, karena gue juga nggak ngerti bagaimana cara mengecek batu giok yang asli. Jadi yang gue bahas di sini, yang gue tekankan adalah cara pembuktiannya ini nih. Yang jelas-jelas ini palsu cara pembuktiannya. Di sini gue juga udah punya betadin ya. Langsung aja, ini gue tetesin betadinnya ke gelasnya. Sih, kamu bisa lihat ya. Dan ini kita celupin. Apakah dia berubah? Ya kan? Sih, kamu bisa lihat airnya tetap coklat. Oke, kamu bisa lihat ya, airnya tetap coklat. Kita diemin berapa lama pun, ini gue udah tes, airnya tetap coklat. Jadi nggak berefek. Dan ini sengaja warnanya gue pesen yang sama persis seperti yang di video demonya, gitu. Sih, kamu bisa lihat, nggak berubah apapun ya. Airnya tetap coklat. Nah, ini pernah gue komplain ke batugiok.co-nya, yang sekarang WhatsApp gue udah diblokir. Terus dia jawab, katanya betadinnya ditetes ini 3 tetes doang, nggak boleh kebanyakan. Anjay, emang di tubuh manusia racunnya tuh bisa diprediksi gitu, ya kan? Nggak boleh lebih dari 3 tetes ya racun di tubuh manusia ya, biar ini berefek gitu. Ya nggak bisa lah bro. Iya. Akhirnya gue penasaran kan, gue coba nih yang 3 tetes. Ya udah langsung aja gue coba ulang di sini deh, yang 3 tetes kayak gimana ya. Oke, ini gue buang dulu. Oke, nah di sini gue udah ngambil air baru lagi.
Dan sekarang kita tetesin 3 tetes menurut anjuran dia nih. Kalau 3 tetes katanya netral, katanya bisa jadi putih lagi. Oke, 1, 2, 3. Nah, 3 tetes ini dikit banget nih guys ya. Kamu bisa lihat tuh, dia nggak terlalu coklat. Nah, kalau ini kita masukin, ya kan, kita biarin. Nah, ini memang kalau kamu lihat tuh jadi putih, tapi ini putihnya bukan putih bersih, dia cuma melebur. Kalau 3 tetes doang yang ditetesin ke air, pakai sendok juga bisa gitu. Nih kita buktiin ya, ini kita buktiin. Nih gua cabut ya. Sekarang kita tetesin lagi 3 tetes. 1, 2, 3, ya kan. Sekarang kita pakai sendok. Nih, pakai sendok. Ujungnya deh, kita masukin. Kita giniin tuh. Ini netral juga gitu loh. Jadi ini bukan netral karena bersih bukan. Bukan karena betadinnya hilang, bukan juga. Tapi ini terjadi karena melebur. Warnanya tuh melebur ke airnya. Jadi nggak kelihatan. Gitu, makanya ini bisa dibilang cara pembuktiannya nipu banget nih gitu. Ini jelas-jelas mau pakai sendok, mau pakai jari, ya kan? Bisa juga. Bentar, ini gue buang dulu ya. Karena kalau ditetesin terus lama-lama coklat juga. Bentar, pembuktian lainnya. Oke, balik lagi. Nah, ini kita coba tetesin 3 tetes lagi. 1, 2, 3. Sih? 3 tetes. Kita pakai jari. Wih, jari celupin, sep. Biarin ya kan? Biarin aja jarinya kita celupin. Ya kan? Terus kalau di gelang tuh kenapa tanpa diaduk? Karena gelangnya ketika dicelupin itu kan banyak bulat-bulat tuh. Jadi otomatis kayak keaduk sendiri. Ini juga jari nggak diaduk lama-lama putih sendiri tuh. Nih, tuh. Ya kan? Airnya jadi putih lagi. Terlihat putih. Bukan betadinnya hilang, tapi memang dia tercampur dengan air gitu. Oke, udah cukup jelas ya. Dari pembuktian ini, gue bisa menyatakan dengan tegas bahwa cara pembuktiannya ini adalah palsu. Oke, karena ini pakai benda apapun, kalau cuma 3 tetes juga bisa putih warnanya. Kalau teknik profesional ya dalam dunia keajaiban, wah, kita mah nggak perlu persyaratan 3 tetes. Waduh, kita bisa mau 5 tetes juga bisa. Bentar, gue prepare dulu ya. Nah, ini sekarang, ini teknik yang nipunya lebih profesional lagi. Biasanya pakai teknik ini nih, pakai alat sulap. Yang gue bilang alat sulapnya tuh udah mainan anak-anak banget lah. Ditetesinnya tuh bisa banyak. Dan jadi ini kalau diaduk pun dia nggak bias dengan warnanya tuh. Dia akan tetap warna kuning gitu ya kan. Kamu bisa lihat sendiri nih, mau diaduk juga tetap warna kuning. Dibanyakin lagi juga nggak apa-apa tuh. Ya. Jadi diaduk tetap warna kuning, dia nggak langsung bias warna putih kayak tadi yang cuma 3 tetes. Nah, kalau cuma kayak gini ya kan, ini dicelupin ya kan, set. Nih, dia bisa berubah jadi warna putih lagi. Tuh, ya kan? Lebih sakti mana coba ya kan? Ditetesinnya nggak perlu pakai persyaratan 3 tetes, tapi bisa putih. Mau tahu rahasianya? Ini pakai SULAP. Ini pakai hiburan yang dijadikan penipuan ya. Jadi ini pakai penjernih air, nggak usah pakai gelangnya juga bisa nih. Nih lihat nih, ini kalau gua tetesin gini ya kan, nih banyak ya kan, tinggal celupin aja penjernih air 1 tetes, 1 kayak gini ya kan, masukin kayak gini ke dalam penjernih airnya, otomatis ini ketika diaduk dia jadi bersih sih. Mungkin kamu jadi bertanya-tanya, terus tadi diselipin di mana di gelangnya? Nah, kalau dalam teknik penipuannya, kalau ini digunakan untuk penipuan, diselipinnya di sini nih. Jadi gelang itu kan ada lubang-lubangnya. Nah, di setiap lubang-lubangnya tuh diselipin kecil ukurannya. Nah, ketika udah diselipin kecil, ya kan? Nanti orangnya kan di rumah pas beli ngetes nih, ya kan? Wah, beneran bisa putih nggak ya? Ya kan? Celupin betadinnya, cek, ya kan? Ketika ini dicelupin kan udah ada penjernih airnya di dalam nih, dicelupin, ya kan, otomatis jadi putih. Tuh. Biasanya juga guys, ini direndam kayak gini nih. Jadi penjernih airnya ini, ya kan, ini dicelupin banyak,
di air, lalu dibiarkan gelangnya didiemin seperti ini sampai kain talinya ini menyerap. Jadi ketika suatu saat ini dipraktekin untuk menjernihkan air, ini udah ada kandungan penjernih airnya. Tentunya cuma bisa dicoba sekali atau 2 kali doang. Biasanya pakai air tawas juga bisa. Pakai air tawas ya kan, itu dicelupin, didiemin. Nah nanti ketika udah cukup nyerep, dikeringin. Nah, ketika orang yang beli ini ngetes pakai betadin ya kan, tek. Nah kayak gini, ini dicelupin otomatis tuh putih kayak gitu, karena memang udah mengandung penjernih air. Sayang banget gue 200.000 beli gelang beginian aja. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia semua agar nggak tertipu lagi dengan pembuktian seperti ini, mau yang ada lafaz Allahnya kayak, mau yang ada lambang salibnya kayak, dan lain sebagainya. Jadi kamu udah tahu nih bahwa penjernih air ini menggunakan alat penjernih air, yaitu kristal penjernih air seperti ini nih. Nah sekarang gue ingin coba membuktikan apakah ini beneran batu atau enggak. Setahu gue kalau batu itu dibakar dia nggak meleleh. Nah, jadi sumpah sih sayang nih, gue udah beli ini 200.000 ya kan, buat dibakar-bakar, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini untuk mengedukasi teman-teman semua nih, untuk meyakinkan kalau ini tuh batu beneran atau enggak yang dijual gitu. Kita bakar. Bentar, gue ngambil koreknya dulu ke bawah ya. Oke. A few moments later. Nah di sini gue udah punya lilinnya nih. Aduh anjay, ini sumpah sih 200.000 dibakar ya. Ya udah nggak apa-apa dah. Untuk bener-bener ngebuktiin aja sih ini mah. Ini batu beneran atau dia mencair. Kalau dia nyampe mencair, wah parah banget sih ini. Ya kelihatannya sih batu beneran ya. Kita tes. Ya dia nggak mencair sih guys ya. Jadi kelihatannya memang batu beneran. Tapi pembuktiannya aja sih yang kacau. Coba mencair nggak ya? Ya dia nggak mencair guys. Jadi bisa dibilang ini batu beneran sih. Ini batu beneran. Dan untuk khasiat batu gioknya sendiri, gue juga kurang tahu batu giok itu berkhasiat untuk apa aja, dan memang dia beneran berkhasiat atau enggak gue juga kurang tahu, karena gue bukan ahlinya batu. Jadi ini bisa dibilang batu asli, tapi pembuktiannya aja yang palsu, cara marketingnya aja yang kurang jujur gitu. Jadi ya semoga kedepannya untuk jualannya lebih jujur lagi. Kalau memang ini batu berkhasiat, ya tunjukkan khasiatnya seperti apa tanpa perlu ada kepalsuan seperti cara pembuktian yang tadi. Sampai-sampai ini gue komplain dan ujung-ujungnya WhatsApp gue diblokir. Ini gue tunjukin aja nanti chat-chatnya nih, ting. Nah ini kamu baca sendiri aja ya, karena males juga gue bacainnya, nanti jadi kepanjangan durasinya ya. Oke, gue rasa sekian dulu video kali ini. Semoga cukup memberikan informasi bahwa pembuktian-pembuktian ini sebenarnya palsu. Gue akan tutup video kali ini dengan kata-kata tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Oke, sekian dari gue, Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Bye-bye.